Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan renungan kita pada 1 Tawari. Kita akan melihat ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Tawari pasal 18 ayat 19. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Sekali lagi kita akan melihat perbandingan di Injil Lukas, pasal yang ketiga. Injil Lukas, pasal yang ketiga. Saudara, saya seperti ceritakan sebelumnya, kita lihat ayat 36, silsilah yang dimaksud di dalam Lukas pasal 3 maupun Matius pasal 1, jadi silsilah mengenai Yesus, itu adalah melihat dari nenek moyang, dan mereka adalah orang-orang yang berhasil menang sampai garis akhir. Jadi silsilah ini adalah bukan hanya sekedar silsilah secara biologis, keturunan, dan nenek moyang, tapi juga mereka tercatat orang-orang yang sampai garis akhir. Nah, kalau kita memang melihat bagaimana silsilah Yesus, dari Yesus naik ke Yusuf dan selanjutnya, semuanya adalah orang-orang benar, semuanya adalah keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, yang berhasil mencapai garis akhir. Nah, kita lihat ayat yang ke-36, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh. Nah, kita tahu dari garis Nuh, yang adalah orang benar, punya 3 anak, ternyata yang berhasil sampai garis akhir adalah Sem. Nah, dari anak-anak Sem, ternyata yang berhasil sampai garis akhir adalah yang namanya Arpaksad. Nah, dari Arpaksad kita tahu kemarin anak Arpaksad itu adalah anak yang ketiga. Oke, anak pertama dan kedua gagal mencapai garis akhir. Walaupun seharusnya hak kesulungan jatuh pada anak pertama. Nah, dari Arpaksad nyambung ke orang yang menang sampai garis akhir namanya Kenan. Dari Kenan sampai ke Salmon, dari Salmon sampai ke Eber, Eber sampai ke Peleg, saudara ya. Nah, yang saya mau bagikan pagi hari ini dalam renungan singkat ini adalah kalau kita memperhatikan pada titik Peleg, oke ya. Pagi ini kita akan melihat dari Peleg. Peleg ini punya nama arti yaitu dibagi. Arti nama Peleg itu adalah dibagi, saudara. Ternyata pada waktu bapaknya Eber memberikan nama Peleg yang artinya dibagi. Kenapa tiba-tiba Bapak Eber memberikan nama anaknya Peleg? Padahal arti namanya cukup aneh, yaitu dibagi. Ternyata arti nama Peleg dibagi ini merupakan sebuah nubuatan. Jadi sebuah prophetic name. Kenapa Eber memberikan nama Peleg kepada anaknya? Karena Eber itu bisa melihat seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Tawari tadi, bahwa pada zaman Peleg itu bumi betul-betul terbagi. Terbagi bagaimana? Nah, ketika Peleg lahir, beberapa tahun kemudian, terjadilah peristiwa yang dinamakan Menara Babel. Jadi kita tahu cerita Menara Babel, di mana Nimrod mau bangun satu menara, di mana mencapai sampai ke langit, mencapai sampai ke surga katanya.
Nah, kemudian Tuhan memecah-mecah bumi, memporak-porandakan manusia, memecah-mecah manusia dengan melalui berbagai bahasa. Nah, ini terjadi pada zaman Peleg. Jadi, pada waktu Eber memberi nama anaknya Peleg, karena dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi ke depan. Bahwa pada zaman anaknya nanti hidup, akan terjadi bumi itu terpecah-pecah, terbagi-bagi, yaitu yang digenapi dengan kisah Menara Babel. Nah, rupanya hal sejenis juga pernah terjadi kepada anak dari Henokh. Kita lihat yuk. Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima. Kita melihat ayat yang ke-22. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ketika Henokh punya anak, dia memberikan kepada anaknya nama Metusalah. Ada beberapa arti dari nama Metusalah. Ada mengartikan yaitu menembak, menghujam. Ada beberapa arti seperti tepat pada sasaran. Itu arti nama Metusalah. Namun ada sebuah pembahasan dari sejarah Yahudi bahwa arti nama Metusalah adalah begini. Pada waktu dia mati, arti namanya, pada waktu dia pulang, pada waktu dia balik ke dunia orang mati, bumi akan dihakimi. Saya ulangin, pada waktu dia mati, bumi akan dihakimi. Nah, saudara, ternyata nama ini aneh. Pernah nggak bayangkan ngasih nama seorang anak pada waktu pada waktu mati, bumi akan dihakimi. Ternyata nama ini mirip dengan Peleg, yaitu sebuah nama nubuatan. Sebuah nama yang merupakan ramalan apa yang akan terjadi. Dan memang ini digenapi. Saya nggak perlu terangkan hitung-hitungannya. Kalau saudara mau hitung, saudara bisa hitung nanti dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 30. Anda bisa hitung sendiri, kemudian Anda hitung dengan Kejadian pasal 7, ketika air bah terjadi, Nuh itu umurnya 600 tahun. Dan ketika Nuh itu umur 600 tahun, pada saat sebelum air bah terjadi, Metusalah mati. Nah, Anda bisa hitung sendiri, buktinya hitung-hitungan itu. Dan ternyata nama ini benar-benar digenapi bahwa ketika Metusalah mati, bumi itu dihakimi. Bumi itu mengalami penghakiman terakhir. Kalau saudara lihat, keren ya, dua orang ini memiliki kesamaan, yaitu bahwa ketika mereka itu mempunyai anak atau ketika mereka mempunyai cucu, mereka memberikan nama kepada keturunannya seperti sesuatu yang mereka lihat di masa yang akan datang. Nah, kalau kita memberikan nama kepada anak, rata-rata kita memberikan nama karena kita suka dengan nama tersebut. Atau karena kita mengikuti tren. Nama yang lagi tren sekarang apa? Saya percaya kalau zaman sekarang jarang ya. Kok rasanya enggak ada ya. Saya lihat nama-nama di layar Zoom ini ya. Saya percaya, nah ini di sini ada yang namanya Pak Tikno. Saya kok percaya ya kalau punya anak laki-laki sekarang,
Nggak ada yang ngasih nama Tikno, kecuali nama keluarga di belakang. Tapi nggak ada yang namanya Tikno, betul ya Pak ya? Nggak ada yang kasih anaknya lahir nama Tikno. Waduh, itu nama zaman tahun berapa ya Pak ya, nama Tikno. Coba Anda lihat lagi, bahkan sekarang saya percaya, nama Fani aja, nama Fani itu kan termasuk modern, ya kan? Angkatan tahun berapa itu nama Fani? Tapi saya percaya hari ini pun, kalau ada anak-anak yang lahir, saya jarang menemukan dikasih nama Fani. Sekarang ini saya melihat tren nama anak-anak itu eee, udah benar-benar kontemporer sekali. Saya melihat namanya Brielle, waduh, sudah bukan sudah bukan Brigita, sudah Brigita aja sudah jarang, sekarang lebih musimnya kayak Brielle. Nama-nama yang aneh-aneh ya. Jadi kalau kita memberikan nama rata-rata karena kita mengikuti tren atau karena kita suka. Tapi perhatikan kalau saja kita itu bisa seperti mereka memberikan nama anak karena kita melihat something di depan. Karena kita melihat sesuatu bahwa kita ketika punya anak kita tuh bisa melihat anak kita tuh bakal seperti apa. Kita kan bisa melihat masa depan tuh seperti apa. Betapa luar biasanya karena itu akan menjadi sebuah persiapan yang luar biasa. Nah, Saudara, kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa nama-nama ini bisa muncul? Nama pelek yang artinya dibagi. Anda bayangkan, masa kasih nama anak dibagi? Tapi ini kenyataannya karena betul-betul terjadi. Dan ketika memberikan nama Metusala, Saudara, arti nama Metusala seperti saya bilang tadi, tepat pada sasaran salah satu artinya. Nah, bayangkan, walaupun kalau bahasa Indonesianya Metusala, apalagi kalau orang Jawa ya, Metusala. Metue salah ya Bapak Ibu, keluar aja salah tapi jitu Saudara ya. Bayangkan, keluar aja salah tapi jitu. Nah, bayangkan kalau kita itu bisa melihat future atau masa depan itu akan seperti apa. Bukankah itu akan menghindarkan kita, menjaga langkah kita dari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan vision atau insight atau pewahyuan sehingga mereka itu menangkap apa yang akan terjadi. Kalau kita lihat kembali, kita trace back, kita lihat kembali. Saudara, waktu saya mempelajari nama pelek, itu ada sesuatu yang amazing luar biasa. Dari sekedar arti nama dibagi. Ternyata nama pelek itu juga memberikan sebuah strategi di masa yang ke depan. Tetapi rupanya strategi ini nggak semua orang bisa tangkap. Yang bisa tangkap rupanya satu orang, namanya Daud. Saudara, satu kali diceritakan bahwa Daud itu ingin menduduki Yerusalem. Tahukah saudara bahwa Yerusalem itu posisinya adalah di atas bukit? Nah, kalau saudara yang ikut berangkat ntar lagi tanggal 26 ya, Anda pasti akan berkunjung ke Yerusalem. Nah, Anda akan lihat Yerusalem itu ada di lokasi tempat yang tinggi. Dan pada zaman itu, Yerusalem itu sulit sekali untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena posisinya dia di tempat yang tinggi, dan ketika musuh itu mau mendekat, mereka sudah akan ketahuan lebih dulu. Itu sebabnya Yerusalem sangat sukar untuk ditaklukkan. Dan Daud ketika hendak menduduki Yerusalem, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah hikmat. Tuhan berbicara begini, masuklah ke dalam terowongan saluran air, saluran di bawah tanah. Nah, itu yang Tuhan katakan. Tahukah Bapak Ibu bahwa pelek, selain mempunyai arti bumi dibagi, ternyata juga mempunyai arti saluran terowongan air. Nah, saudara,
Eber, bapak dari Peleg, itu adalah punya pengertian, bukan, Eber bapaknya Peleg itu adalah pendiri dari Yerusalem. Jadi zaman-zaman kuno, kota-kota tua, jadi yang dianggap dan dipercayai sebagai pendiri dari Yerusalem adalah Eber. Adalah tidak kebetulan, perhatikan. Eber yang mendirikan Yerusalem, anaknya terowongan air. Anda melihat sebuah, ini kalau di dunia profetik, bukan ilmu cocok logi ya, tapi di dunia profetik kita bisa melihat seperti peneguhan-peneguhan, tanda-tanda yang saling, seperti puzzle yang saling menutupi, seperti puzzle yang saling menjawab. Eber sebagai pendiri Yerusalem dan Peleg terowongan air, Anda lihat. Untuk menaklukkan Yerusalem, rupanya Daud ini menangkap bahwa harus ditaklukkan melalui terowongan air atau saluran air. Nah, itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan hikmat yang sedemikian? Kita melihat mengenai Eber dari Bapak Peleg. Seorang ahli sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Jadi dia seorang ahli sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, sangat dihormati, dan sangat dipercayai, dan sangat diakui. Beliau mengatakan bahwa pada zaman hidupnya Eber, walaupun Alkitab tidak pernah menceritakan tentang Eber, pada waktu zaman Eber hidup, tapi di dalam sejarah Yahudi diceritakan bahwa Eber ini adalah seorang yang sangat profetis. Orang yang sangat profetis, rupanya Eber ini adalah seseorang yang diurapi dengan karunia profetik, punya karunia nabi, dan sejarawan Yosefus ini mengatakan bahwa Eber ini seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat takut akan Tuhan, seorang yang sangat begitu dekat, memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika saya membaca cerita ini, saya menemukan hal yang sama dengan bapak dari Metusalah. Siapa bapaknya Metusalah? Tidak lain adalah Henok. Nah, kita melihat tadi di dalam Kejadian pasal 5. Henok hidup bergaul dengan Allah. Saya ulangi. Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi rupanya kenapa Henok bisa memberi nama Metusalah? Karena dia mendapatkan pewahyuan tentang masa yang akan datang. Kenapa Henok bisa mendapatkan pewahyuan tentang masa yang akan datang? Sederhana. Karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Eber bisa memberikan nama Peleg kepada anaknya? Ternyata karena Eber adalah seorang yang profetik. Dan sejarawan Yosefus menceritakan bahwa apa saja yang dikatakan oleh Eber itu terjadi. Berarti orang ini betul-betul karunia profetnya kuat. Nah, Yosefus menceritakan bahwa Eber ini hidupnya sangat takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Pagi ini sebuah firman simple, sekalipun kita sedikit membedah sejarah. Rupanya satu nilai sederhana yang perlu kita punya. Hari-hari ini, apapun yang sedang kita sibuk lakukan, jangan pernah menggantikan kedekatan dengan Tuhan dengan perkara yang lain. Seperti saya ceritakan kepada saudara, ketika ada satu anak Tuhan, sungguh-sungguh datang berlutut menghampiri Tuhan, maka seluruh kerajaan neraka akan dikerahkan untuk menghalangi saudara. Kenapa? Karena saudara akan memposisikan diri sebagai orang yang paling berbahaya bagi kerajaan neraka. Orang-orang seperti Anda yang mengambil waktu berlutut, sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, adalah orang-orang yang akan dibocori dengan rahasia-rahasia ilahi. Adalah orang-orang yang akan menggoncangkan surga seperti Paulus dan Silas. Adalah orang-orang yang akan membuat sesuatu planning iblis
akan dibocorkan dan disingkapkan. Saya ingat satu ayat, mari kita buka Mazmur, pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25. Saudara, saya mau ingatkan bahwa ketika kita itu bisa menangkap strategi, menangkap kehendak Tuhan, kita akan seperti orang-orang kaum Isakar. Saya pernah bagikan betapa luar biasanya seandainya kita bisa memiliki karunia seperti Isakar. Sehingga kita itu tahu kapan menjual, kapan membeli, kapan perang, kapan diam, kapan bertindak, kapan harus istirahat. Maka dengan demikian, kita akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kenapa orang banyak investasi salah? Karena mereka nggak pernah tanya Tuhan terlebih dahulu. Kenapa banyak orang sampai keteteran misalnya pinjam modal untuk membuat sebuah usaha baru? Kenapa mereka sampai kelimpungan? Karena sederhana, mereka memulai tanpa Tuhan. Saya ajak kita melihat Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib. Perhatikan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Alkitab menceritakan Tuhan akan menceritakan perjanjiannya, rahasia-rahasia ilahi. Dia akan singkapkan buat saudara dan saya. Kita perlu hari-hari ini, pada waktu kita menyembah, membangun kedekatan kita dengan Tuhan, jangan berpuas cuman karena nangis-nangis. Jangan berhenti cuman karena Anda merasa kerenyeng-kerenyeng atau merasa kesemutan. Jangan berhenti sampai di sana habis nangis lega. Tetapi kejar sampai Anda mendapatkan Tuhan berbicara. Kejar sampai Anda mendapatkan Tuhan memberikan pewahyuan. Kalau satu hari Tuhan tidak ngomong, tambahkan lagi. Kalau Tuhan masih belum ngomong, tambahkan lagi. Saya ingat seorang perwira yang datang menghampiri Yesus. Saudara, dia tahu rahasianya. Bahwa kalau Tuhan bicara satu kata, maka bumi pun akan tercipta. Satu kata Tuhan ketika membuka mulut, let there be light. Maka kemudian terang terjadi. Ketika Tuhan baru buka mulut, terang tercipta. Bayangkan ketika Tuhan baru buka mulut, keluarga kita dipulihkan. Baru Tuhan buka mulut, kesembuhan terjadi. Baru Tuhan buka mulut, mujizat terjadi. Saudara, jangan puas kedekatan kita cuman dalam tingkat seperti rutin yang biasa kita lakukan. Saya pernah ingat, mentor saya pernah bilang begini, kalau kamu menghampiri Tuhan, pegangin jubahnya, jangan pernah lepaskan sampai dia bicara sesuatu. Saya pernah ingat mentor saya ngomong begitu, kalau kita menghampiri Tuhan, pegang jubahnya, jangan pernah lepaskan sampai dia bicara sesuatu. Bila perlu, kamu ambil puasa, pegangin jubahnya, sampai dia bicara sesuatu. Saya masih ingat ketika saya bergumul mengenai panggilan saya apa. Saya itu dipanggil Tuhan mau apa, jadi apa. Saya mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dan mentor saya bilang begini, kalau kamu tidak pernah mengerti kehendak Tuhan, ambil bayar harga bila perlu puasa. Sampai Tuhan bicara. Lalu saya tanya begini, kalau saya sudah puasa, Tuhan tidak bicara, Kak, bagaimana? Dia jawab gini, tambah puasanya. Kalau saya sudah tambah puasa, Tuhan masih belum bicara juga, Kak.
bagaimana? Tambah lagi puasanya. Sudah saya tambah lagi, belum bicara juga bagaimana? Tambah lagi puasanya. Lalu saya jawab, wah ya lama-lama mati Kak. Puasa terus, bukan hanya kurus kering kerontang, tapi tambah lama akhirnya mati Kak kalau puasa kebanyakan. Dan Tuhan belum berbicara. Saya kaget, mentor saya ngomongnya cukup keras. Dia bilang begini, lebih baik kamu mati daripada kamu hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan. Waduh, kata-kata itu keras banget menemplak saya. Lebih baik kamu mati daripada kamu hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan. Pada waktu saya mendengar itu, saya semakin menyadari ada prioritas yang harus kita kejar. Kejar pengenalan untuk mengerti kehendak Tuhan. Apapun. Bu, saya mau invest. Kejar Tuhan. Tangkap kehendaknya. Tangkap rencananya. Bu, kalau saya sudah doa, belum juga dengar Tuhan, gimana? Tambah lagi. Masih belum menemukan juga, Bu. Tambah lagi. Masih belum menemukan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, Bu. Tambah lagi. Wah, setelah hilang, Bu, keburu hilang tawarannya. Keburu hilang investasinya. Keburu lewat, Bu, kesempatannya. Dengarkan, lebih baik kesempatan itu hilang. Tapi saudara itu selamat. Daripada saudara mengejar kesempatan itu. Ternyata saudara justru jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Lebih baik, karena percayalah, kalau Tuhan memang mau memberkati saudara lewat sebuah investasi ataupun sebuah tawaran, maka sekalipun Anda masih menunggu Tuhan, percayalah, kalau itu Tuhan yang mau, Dia tetap akan untuk saudara. Kalau itu Tuhan yang mau untuk memberkati saudara pakai jalur itu, maka itu tidak akan lari kemana-mana. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dipakai memberkati saudara, tidak akan bisa dilewatkan. Amin. Tapi kejar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apa? Langkah kita ke depan, kita tahu. Oh, Tuhan begini. Oh, Tuhan mau saya begini. Oh, Tuhan tidak mau saya investasi ini. Oh, Tuhan belum mau saya jual rumah. Oh, Tuhan mau saya keep rumah ini dulu. Saudara, mari cari seperti Henok, seperti Eber. Sehingga apa? Kita akan betul-betul mengerti pimpinan Tuhan. Dan kita akan melihat blessing yang lebih besar dan menghindarkan kesalahan yang tidak perlu. Yuk kita berdoa pagi hari ini. Mari kita ambil roti dan anggur. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami angkat roti di tangan kanan kami. Inilah tubuhmu, kami percaya ini tubuhmu yang sempurna. Tubuh yang telah dipecah-pecah untuk kami. Dan oleh tubuhmu kami telah ditebus. Sehingga tubuh yang kami hidupi sekarang adalah tubuh Yesus yang hidup di dalam kami. Kami makan dengan iman percaya, kami sehat, kami diberkati. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan syukur. Mari kita angkat anggur dengan syukur. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Inilah darah yang memeteraikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Saat kami minum, kami bersatu dengan perjanjian darah Kristus. Sehingga segala kutuk telah dipatahkan. Dan kami didamaikan dengan Engkau. Kami minum dan kami terima dengan iman percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita minum dengan syukur. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Segala kemuliaan, hormat, hanya buat Tuhan selama-lamanya.
Amin.